rasa tubuh lelah tergantung hanya karena dosa yang telah aku perbuat. Hianati hatimu, sekalipun penuh siksa, hatimu tidak berubah, masih setia memberi pengampunan yang tulus bagi orang sepertiku. Penuh dosa dan salah, di sela nafas lelah masih terucap kata yang memberikan asa. Ya Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Sekalipun penuh siksa, hatimu tidak berubah, masih setia memberi pengampunan yang tulus bagi orang sepertiku. Penuh dosa dan salah, di soal nafas lelah masih terucap kata yang memberikan asa. Ya Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Oh Tuhan, aku in remembrance of me, eat this bread. In remembrance of me, drink this wine. In remembrance of me, pray for the time when God's own will is done. In remembrance of me, heal the sick. In remembrance of me, feed the poor. In remembrance of me, open the door and let your brother in. Let him in.
say He can be comforted. Drink and remember too that this is my body and precious blood shed for you, shed for you. In remembrance of me, search for truth. In remembrance of me, always love. In remembrance of me, don't look above, but in your heart, in your heart, look in your heart. For God, do this in remembrance of me. Do this in remembrance of me. In remembrance of me.
Selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum ibadah, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu 26 Maret 2023. 1. Warta keuangan. A. Penerimaan per tanggal 19 Maret sampai dengan 25 Maret 2023 sebesar Rp87.547.700. B. Pengeluaran per tanggal 19 Maret sampai dengan 25 Maret 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu perpuluhan 100% sebesar Rp20.860.000.
B. Setoran wajib jemaat 40% sebesar Rp17.219.600. 2. Setoran wajib ke klasis GKI Port Numbai 20% sebesar Rp8.609.800. C. Belanja jemaat per 19 Maret sampai dengan 25 Maret 2023 sebesar Rp64.961.400. Permawi 2. Warta kehadiran jemaat yang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 19 Maret 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6 waktu Indonesia Timur sebanyak 245 orang. 2. Ibadah jam 9 waktu Indonesia Timur di gedung gereja sebanyak 690 orang. Melalui live streaming sebanyak 174 orang. 3. Ibadah jam 16 atau jam 4 sore di gedung gereja sebanyak 354 orang. Melalui live streaming adalah 54 orang. Romawi 3. Warta ibadah. A. Ibadah Minggu 26 Maret 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6 waktu Indonesia Timur pada hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Oktavina Masalkosu, Sarjana Teologi. Majelis Piket Rayon Apio, Pemanorian Bapak Omega Tuange. Kantoria Ibu M. Kmur dan Ibu Yedimara. 2. Ibadah jam 9 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Erikson Korwa, Sarjana Teologi. Majelis Piket Rayon Aspol, Peman Orjen Bapak Penatua John Tuange. Kantoria Ibu Penatua Y. Kawaine. 3. Ibadah jam 6 sore. Ibadah jam 4 sore atau jam 16 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Frans Pokame, Sarjana Teologi. Majelis Piket Rayon Ampera, Pemain Orgen Saudara Doni Siloyanan. Kantoria Ibu De Pasivarisa Manupandu. 4. Ibadah di pos pelihan Arius Rayon Apio jam 9 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Elisa Worobai, Sarjana Teologi. Majelis Piket Rayon Apio, Peman Organ Bapak Penatua Y. Nusi. 5. Ibadah di gedung PAM Gunung Sinai Rayon Gajah Putih pada jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Simon Tir, Sarjana Teologi. 6. Ibadah di gedung PAR Irene Rayon Oikumene jam 9 pagi dilayani Ibu Pendeta Webi Suripati Patis SSI. 7. Ibadah di gedung PAR Via Dolorosa Rayon Percetakan jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Dr. Andus Richard A. Pai.
B. Ibadah rayon diaspora dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 28 Maret 2023 pada jam 17 sore waktu Indonesia Timur. Yang dikunjungi adalah keluarga Erikson Ponotaba, tempat ruangan pertemuan Gereja Pengharapan. Romawi 4, warta tambahan. A. Basar. Sehubungan dengan pelaksanaan latihan kepemimpinan pemuda gereja Klasis Port Numbai tahun 2023 di Klasis Nimboran pada bulan Juli 2023, maka panitia melakukan pencairan dana berupa basar pada Minggu 26 Maret 2023 bertempat di lingkungan Gereja Pengharapan. Majelis memohon dukungan dan partisipasi jemaat untuk basar dimaksud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. B. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Otto Gessler Papua. Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Universitas Otto Gessler Papua telah membuka pendaftaran, yaitu pendaftaran gelombang pertama pada tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 dan pendaftaran gelombang kedua pada tanggal 5 Juni sampai dengan 5 Agustus 2023. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman di gereja. C. Kelas kateksasi tahun ajaran 2022-2023 disampaikan kepada jemaat sesuai hasil evaluasi para pengajar katekisasi dan rapat PKMJ bersama koordinator majelis. Maka katekumen yang persentasenya kehadirannya di atas 50% akan diteguhkan pada ibadah hari Minggu tanggal 2 April 2023 jam 9 pagi. Sedangkan untuk katekumen yang persentase kehadirannya di bawah 50% akan mengikuti kelas kateksasi lanjutan dan pembelajarannya dimulai pada tanggal 17 April 2023 dan akan diteguhkan pada awal bulan Juli 2023. D. Kampasca Par GKI Pengharapan Jayapura. Dalam menyongsong Pasca 2023, BPPAR dan pengasuh sekolah minggu jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan melaksanakan Kampasca 2023 bagi anak-anak PAR jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Kampasca 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 9 April 2023 bertempat di SD Impres Tasangkapura. Ibadah syukur penutupan kelas kateksasi tahun ajaran 2022-2023. Bapak, Ibu, orang tua, dan para katekumen yang akan diteguhkan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 diundang menghadiri ibadah syukur penutupan kelas kateksasi tahun ajaran 2022-2023 yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 30 Maret 2023 jam 17 atau jam 5 sore, tempat Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. F. Sakramen Perjamuan Kudus Jumat Agung tahun 2023. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus Jumat Agung tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 di Gedung Gereja Pengharapan. Pelayanan Perjamuan Kudus yang pertama dilaksanakan pada ibadah jam 16 sore atau jam 4 sore waktu Indonesia Timur, dan pelaksanaan pelayanan kudus untuk
Yang kedua dilaksanakan pada ibadah jam 19 waktu Indonesia Timur. Sedangkan di gedung Par, pelaksanaan perjamuan kudus dilaksanakan pada ibadah Jumat Agung jam 9 pagi. Sakramen baptisan kudus bagi anak-anak. Sakramen baptisan kudus bagi anak-anak akan dilaksanakan pada ibadah Paskah kedua, hari Senin tanggal 10 April 2023 jam 9 pagi. Untuk itu telah dibuka pendaftaran sakramen baptisan kudus bagi anak-anak. Formulir dapat diambil melalui koordinator majelis di rayon masing-masing. Setelah melengkapi semua persyaratan, dikembalikan ke koordinator majelis dan koordinator majelis menyerahkan ke sekretaris jemaat paling lambat hari Senin tanggal 3 April 2023. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari amplop janji iman, transfer, kuris, dan partisipasi jemaat per tanggal 25 Maret 2023 berjumlah 507.712.010 rupiah. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Informasi penerimaan amplop janji iman selengkapnya dapat dilihat pada pengumuman panitia pembangunan di papan pengumuman. Pengumuman berikut, tangguh dan koletan persembahan disampaikan kepada jemaat mulai bulan April 2023 dalam ibadah minggu. Majelis hanya mengedarkan atau menjalankan satu tangguh persembahan. Guna menertibkan persembahan jemaat lewat kotak-kotak, maka kotak persembahan yang disediakan dalam ibadah adalah kotak diakonia, yaitu untuk dukungan pelayanan diakonia dalam jemaat. Dalam hal ini adalah orang sakit dan orang meninggal dan lain-lain. Kotak berikut adalah kotak penunjang pelayanan, yaitu untuk mendukung pelayanan dalam ibadah, dalam jemaat. Yang berikut kotak aksi 5 menit, yaitu untuk mendukung pelayanan pembangunan dalam jemaat. Yang berikut hal-hal lain menyangkut perubahan-perubahan dalam tata ibadah dan peraturan dalam pelayanan akan disampaikan dalam warta jemaat setiap minggu berjalan. Penutup. 1. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretaris jemaat. 2. Jemaat diingatkan untuk tidak mengaktifkan handphone atau telepon selama ibadah berlangsung agar tidak mengganggu jalannya ibadah. 3. Jemaat tidak diperkenankan duduk atau berdiri dan santai-santai di luar gedung gereja pada saat ibadah sedang berlangsung. Yang keempat, setelah beribadah, sebelum meninggalkan ruangan ibadah, jemaat dihimbau tidak meninggalkan tisu atau kertas atau pembungkus gula-gula dan lain-lain sebagainya. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian jemaat Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus Awato Pasariana Tologia, Sekretaris Penatua Marlin Mual Raharen, Sarjana Pendidikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati.
Shalom. Kasih dan sayang Tuhan selalu menjadi raja dalam hidup dan persekutuan kita. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-85, minggu ke-13 dalam tahun 2023. Pada hari ini, sekaligus minggu ini adalah minggu keempat sebagai minggu terakhir dalam bulan Maret, dan minggu terakhir kita akhiri triwulan 1 dengan fokus pelayanan pembaruan Tuhan kepada manusia. Kita menjalani masa-masa dari minggu kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang ke-6. Saya mengajak kita hari ini, selagi kita mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus, saya mempersilakan jemaat Tuhan berdiri. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 119 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Jemaat memuji Tuhannya. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus turun ke atas jemaat. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian rohani 94 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan.
Jemaat Tuhan, saya menjemput untuk kita berdiri. Jemaat, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-17. Jemaat Tuhan, dengarlah hukum Tuhan yang berkata kepada kita demikian: jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat, kiranya hukum Tuhan ini menjadi bagian bagi kita, untuk kita melangkah di minggu kerja kita yang baru, di minggu sengsara yang ke-6. Siapa yang mempunyai telinga hati, hendaklah terus memberlakukan hukum Tuhan ini sepanjang hari-hari hidup kita. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, ketika kita sudah mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru untuk kita melangkah di minggu kerja kita yang baru, dalam kita merenungkan peristiwa kesengsaraan Yesus di minggu sengsara yang ke-6, marilah dengan penuh sesal dan malu kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu ya Bapa pemberi terang. Kami mengaku bahwa kami tidak setia kepadamu. Kami banyak melalaikan perintah-Mu
dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terangi hidup kami dengan terang-Mu ya Tuhan, agar iman kami tidak menjadi padam dan ketaatan kami kepadamu tidak menjadi kosong. Ampuni kami ya anak domba Allah. Amin. Kita menyambut dari nyanyian rohani 49 ayat 2, sengsaramu semua yaitu salahku. Jemaat Tuhan, dengarlah pemberitaan anugerah yang datang dari Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh bahwa ada keampunan dosa. Firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menyambut dari nyanyian Kidung Jemaat 36 ayat 2-3, pengampunan dosaku. Ampunan dosamu hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Hanya oleh darah Yesus, pendamaian bagiku, pendamaian bagiku, hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan, saya menjemput untuk berdiri. Dalam sikap yang siap dan hormat di hadapan Allah pemilik hidup ini, dan dalam persekutuan dengan orang percaya dari gereja Tuhan di berbagai tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua.
Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi di bumi. Aku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Gereja yang berdoa. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, firman Tuhan kepada kita yang menyapa untuk kita akan membaca dan merenungkan itu. Ketika kita boleh ada memasuki Minggu Sengsara yang ke-6. Firman Tuhan kepada kita terambil dari dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33. Mari berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Terus kami menikmati sampai di saat ini Tuhan, di hari perhentian yang kudus, Minggu 26 Maret tahun 2023. Sebagai persekutuan orang-orang percaya, kami ada pada masa raya Minggu Sengsara yang ke-6. Bapa berkati dan kuduskan kami, supaya ketika Engkau hadir dalam kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu, sungguh Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang memberikan hati hidup kami, pikiran kami, seluruh tubuh, roh dan jiwa kami hanya tertuju pada kebenaran firman-Mu. Tetapi juga hamba-Mu ini ya Allah, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu datang hadir dalam hidup kami Tuhan, supaya kami memahami dan mengerti maksud perkataan firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Injil Yohanes pasal 16, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-33.
Saya mengajak jemaat untuk kita membaca bersama-sama. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah, aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku sendiri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi yang indah dan kudus ini. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Tuhan memberkati kita semua di minggu sengsara yang ke-6 untuk kita jalani. Tema sentral kita setanah Papua, duka cita mendahului kemenangan. Kalau kita berbicara tentang duka cita, pasti di situ ada ratapan, ada tangisan, ada air mata, ada kekecewaan, ada gundah gulana, bahkan ketidakharapan. Dan itu kita yakini dalam kehidupan kita, bahkan kita melihat sendiri orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang sangat berharga dalam kehidupan kita pergi oleh karena kemalangan, oleh karena penderitaan, oleh karena duka cita dalam kehidupan mereka. Dan itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus ada dalam percakapan dengan murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan berbicara juga tentang janji. Janji kepada mereka, tetapi juga janji kepada murid-muridnya yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus guru mereka sekian lamanya dalam tugas pekerjaan dan pelayanan mereka. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan, dalam hal segala sesuatu ketika seseorang yang kita kasihi harus meninggalkan kita dan dia berkata dia akan pergi, siapa yang tidak sedih? Ya. Siapa yang tidak menangis? Misalnya kalau seorang ibu, bapak, anak, keluarga kita, dia ada dalam keadaan sakit dan menderita, dan dia tahu bahwa dia akan pergi, pasti dia sudah berikan nasihat dan sebagainya. Ya. Dia juga bukan saja memberikan nasihat, tetapi juga satu pengharapan iman bagi kita. Nasihat-nasihat supaya kita jangan berkecil hati dan sebagainya dan sebagainya. Supaya kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita alami itu tidak pupus iman percaya kita, dan tetap dia melihat bahwa hanya saja kepada Yesus. Bawalah segala kehidupan beban hidupmu kepadanya. Ini juga yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam percakapan. Kalau kita baca di dalam sebelumnya, pembacaan di dalam Yohanes 16 ayat 4b dan seterusnya. Ya. Dia sudah berbicara kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi. Tetapi mereka tidak boleh berduka cita. Sebab kalau dia tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Makanya dia harus pergi. Nah, dalam segala sesuatu kita melihat bahwa bagian Injil Yohanes ini dia begitu tegas. Dia begitu tegas bagaimana mau mengatakan kepada mereka, baik orang-orang yang belum percaya tetapi juga mereka yang sudah percaya. Walaupun begitu lama ada di dalam pelayanan bersama Yesus, murid-murid Tuhan Yesus belum yakin sungguh siapakah dia, Allah di dalam nama Yesus. Walaupun begitu banyak Tuhan telah membuat banyak mujizat dan tanda di hadapan mereka, bagaimana dia juga mengungkapkan bahwa setiap orang yang datang dan percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam dia. Tetapi segala hal yang diungkapkan oleh Yesus itu sendiri tidak menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Seakan-akan keraguan-raguan, seakan keterhilangan itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka.
Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan, dia kembali lagi berbicara bahwa tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku dan aku pergi kepada Bapa. Ketidakpengertian itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Tapi Bapak Ibu, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seseorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Yesus memberikan satu bagian yang apa dicontohkan seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Amin. Kita harus amin. Bahwa setiap orang percaya yang mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang imani dia dalam kehidupan kita, tidak untuk selama-lamanya di tengah-tengah dunia ini, kita terus tertawa, kita bahagia dan sebagainya. Salib itu kita pikul, dan kadangkala salib itu kadangkala berat dalam hidup kita. Ada yang meninggalkan, ya. Bahkan ada yang tidak mampu pikul lagi, ada yang tidak peduli, bahkan ada yang tidak menghormati. Kadangkala manusia hanya memikirkan bagaimana kehidupan dunia dalam segala sesuatu kenikmatan, sehingga dia tidak mau mengalami keterhilangan dari segala sesuatu dalam hidup. Apalagi kehidupan soal makan, minum, ekonomi. Apalagi soal keterhilangan yang paling berat orang-orang yang dia kasih. Manusia lupa bahwa ketika dia mengaku Yesus Tuhan sebagai bagian dari iman percaya dari pengakuan itu, dia sudah harus siap untuk memikul salib Kristus. Dia harus siap melalui jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan itu. Dia harus siap menghadapi banyak pergumulan dan tantangan iman dari kehidupan yang dia jalani di dalam memikul salib Yesus. Tentu tidak gampang dan tidak mudah, sama seperti murid-murid. Yesus, kalau kau pergi, apa yang terjadi dalam hidup ini? Karena kaum Farisi, Yahudi, para ahli Taurat sangat menentang ajaran Yesus. Kita pun mengalami kehidupan saat ini. Banyak orang yang menghina dia. Banyak orang juga, bahkan kita orang-orang percaya, masih meragukan siapakah Allah di dalam diri Yesus Tuhan kita.
Jati diri kita kadangkala kita korbankan hanya untuk kebahagiaan dunia dan kesenangan. Kadangkala kita lupa bahwa tangisan dan penderitaan itu harus juga kita jalani dalam hidup ini. Dia bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Itu kepastian iman di dalam mengikuti Yesus, bahwa pada akhirnya setiap orang yang mengalami penderitaan itu, dia juga akan mengalami satu bagian kemenangan di dalam Yesus. Kita belajar dari seorang Ayub yang mengalami penderitaan dalam hidupnya. Bukan penderitaan secara psikis oleh karena kehilangan harta benda, kehilangan anak-anak. Bahkan secara fisik menderita kejasmanian. Istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesetiaanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi dia bilang kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Jemaat, belajarlah. Belajarlah dan mengimani siapakah Yesus dalam hidup kita. Meskipun kita harus mengalami banyak perlawanan, tantangan dalam iman, dalam situasi dunia yang semakin mengglobal ini. Di saat kita ada pada minggu-minggu sengsara ini, kita ditantang dalam iman kita kepada Tuhan. Kadangkala kita berapologet, kadangkala kita bertengkar di TikTok, di dunia maya dan sebagainya. Jangan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, marilah kita menyerahkan itu kepada Dia. Di Taman Getsemani Tuhan berdoa, biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi dan bukan kehendak-Mu. Karena Dia tahu bahwa segala sesuatu itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tidak untuk selama-lamanya Dia meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan datang segera. Dia datang dalam hidup kita, memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan dari kemenangan Yesus. Apakah Yesus mati untuk selama-lamanya, Bapak Ibu jemaat? Tidak. Dia menderita mati, tapi Dia bangkit melalui peristiwa Paskah dari kemenangan itu. Kita menderita, kita menangis, kita kecewa, kita putus asa, tapi kita punya pengharapan dalam iman. Kita akan mengalami kemenangan di dalam Yesus. Tetap teguh dalam iman percayamu, jangan goyah dalam situasi apapun. Di balik duka cita itu ada pelangi kasih dari Allah yang memberikan kemenangan dalam kehidupan pengharapan. Jangan kita terus berduka. Jangan kita terus mengalami sungutan, kekecewaan dan putus asa, hilang harapan. Karena di dalam Yesus kita akan mengalami kemenangan di dalam Dia. Amin. Jemaat Tuhan menjawab setiap doa, bahkan perenungan yang kita dengar. Mari kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sementara Bapak Ibu Saudara-saudara mempersiapkan persembahan syukurmu, dengarkanlah sabda firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, bila topan keras melanda hidupmu. Topan keras hidupmu, bila putus asa letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan berhitunglah, kau akan teguh oleh kasih-Nya.
berkat yang tidak terbalik, milikku di surga tiada terpenuh. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah kau hadir adalah, hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Merdeka beban membuat kau benar, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkat yang pasti kau lega, dan bernyanyi terus menduga bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Shalom. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini
ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 2 orang atau keluarga. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 6 orang atau keluarga. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Engkau berkemurahan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. Engkau memberikan waktu kembali kepada kami untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau ya Allah di dalam bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami boleh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, karena kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa walaupun kami harus mengalami duka cita ketika kami ada hidup di tengah-tengah dunia ini Tuhan, dan kami menantikan Engkau kembali. Kami ada banyak tantangan, pergumulan, penderitaan, tangisan, air mata dan ratapan. Di dalam kami hidup menyembah Engkau sebagai Tuhan yang kami imani dalam sepanjang kehidupan kami. Tapi kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu pada janji-Mu ya Allah, bahwa Engkau terus hadir dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kami terus dihibur dan dikuatkan di dalam Engkau, dalam iman percaya kami, bahwa di balik duka cita itu kami akan mengalami kemenangan di dalam Engkau ya Allah. Oleh sebab itu Bapa, walaupun kami harus mengalami penderitaan duka cita sekalipun, kami harus mengalami tantangan iman kami ketika kami harus mengikut Engkau Yesus dalam kehidupan kami. Pada akhirnya kami akan mengalami kemenangan di dalam Engkau. Tanamkanlah itu di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, di dalam tubuh roh dan jiwa kami, supaya pada akhirnya kami tidak mengkhianati Engkau dan menyangkal Engkau Tuhan. Sekalipun Petrus dan Yudas, mereka tidak yakin sungguh kepada Engkau ya Allah, tetapi kami belajar untuk melihat di zaman anugerah ini ya Allah, bahwa kami boleh dimungkinkan oleh Allah menikmati anugerah dan kasih-Mu, dan itu nyata hari lepas hari bagi kami. Biarlah kami mau berjalan di dalam Engkau Tuhan, meskipun kami harus mengalami banyak pergumulan hidup. Ya Allah Bapa di sorga, di saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami di dalam gereja-Mu, dari Aras, Jemaat Klasis dan Sinode Setanah Papua. Kami minta daripada-Mu kiranya pertolongan kasih sayang-Mu memberkati kami semua ya Allah, supaya kami menjadi saksi dari pemberitaan Injil-Mu, dan banyak orang datang dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan banyak lidah mengaku Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa atas terpanggilnya orang-orang yang kami kasihi, almarhum Pendeta Joyce Deda, dan kami juga Tuhan mendengar berita duka terpanggilnya pendeta yang ada di Nabire ya Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kekal kudus, kami mohon kepadamu ya Allah, biarlah Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga ya Allah bagi kami semua kawan-kawan sekerja dan umat-Mu GKI Setanah Papua. Biarlah Engkau memberikan penghiburan
bagi keluarga-keluarga besar mereka. Kami percaya sungguh ya Allah, jeri lelah mereka tidak sia-sia. Baik almarhum Pendeta Joistida, tetapi juga almarhum pendeta yang dalam keadaan sakit dan meninggal di Nabire. Hamba-Mu, kawan sekerja kami, ya Tuhan, Pendeta Shores. Terima kasih ya Tuhan. Kami senantiasa percaya bahwa ketika Engkau ada di dalam tugas pekerjaan dan pelayanan, siapapun tidak akan pernah untuk memberhentikan kami. Karena suara kenabian Allah terus menjadi berkat dalam sepanjang kehidupan kami. Baik kami sebagai pendeta, guru jemaat, penginjil, sebagai penatua Syamas, badan pelayan unsur jemaat, dan semua yang Kau percayakan dalam tugas panggilan-Mu juga jemaat-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, Papua Barat, kota, kabupaten, distrik, lurah, RT RW, dan semua di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah mereka terus menjadi hamba-hamba Allah yang terus menjadi saluran berkat kasih bagi tanah dan negeri Papua. Kami berdoa ya Allah, di dalam kehidupan jemaat-Mu, di mana akan mengalami peneguhan sidi jemaat hari Minggu tanggal 2 April 2023, sakramen perjamuan kudus di hari Jumat tanggal 7 April, dan sakramen pembaptisan kudus bagi anak-anak hari Senin di Paskah kedua tanggal 10 April 2023. Tetapi juga badan pelayan unsur dan alat kelengkapan guru-guru sekolah minggu dalam jemaat SD Senasaba dan PAUD Pengharapan, badan pengawas pemberdayaan gereja, panitia pembangunan pendidikan anak-anak dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, para pelayan firman di dalam jemaat penatua Syamas di 9 rayon yang terus ada di dalam tugas pelayanan di jemaat GKI Pengharapan, program kegiatan yang dilakukan di tiap urusan dalam jemaat dan kehidupan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru. Hamba taruh di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati semua yang direncanakan menurut kasih anugerah berkat dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Allah bagi Ibu Rahael, istri dari Bapak Wakil Ketua PMJ, yang saat ini sedang mengalami perawatan di RSUD Dok 2 Jayapura. Tetapi juga warga jemaat yang sedang sakit di rumah dan di rumah-rumah sakit, janda, duda, lansia, anak yatim, mereka semua yang mengalami pergumulan oleh karena keterhilangan orang-orang yang mereka kasihi, oleh karena berbagai ekonomi dan keadaan kehidupan mereka. Kami bawa mereka kepada Tuhan untuk dipulihkan, disembuhkan, ditolong dan diberkati oleh Tuhan di dalam kasih-Mu. Biarlah kami juga menjadi saluran berkat kasih di dalam pelayanan diakonia, dalam doa-doa kami. Bapa, kami juga berdoa ketika kami boleh datang sebagai persekutuan jemaat-Mu. Apa yang kami pinta di dalam doa dan permohonan kami yang kami naikkan di saat ini, kiranya Tuhan menjawab dan memberkati kami. Majelis jemaat yang bertugas saat ini dari rayon APO, pemain orgen, pemandu lagu, operator sound system dan tim multimedia, serta semua pegawai gereja yang mengatur parkiran, menjaga keamanan, tapi juga kostor dan semua sehingga berlangsung ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Sebab setiap kami yang melakukan tugas pelayanan ini, janji-Mu bahwa jeri lelah kami tidak sia-sia, karena kami bekerja untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kedua keluarga yang memberikan pengucapan syukur
dan 6 keluarga yang memberikan perpuluhan. 3 keluarga tanpa nama, keluarga JM Kaiba, keluarga Daniel Duma, keluarga Wanei. Dan mereka yang memberi secara diam-diam dengan sukacita, baik kepada hamba-hamba Tuhan, baik kepada yatim piatu mereka yang dalam pergumulan berat oleh berbagai-bagai situasi keadaan hidup. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah lumbung-lumbung mereka terus terisi penuh melimpah ruah, dan mereka terus melihat Engkau ya Allah dalam mengucap syukur. Berkati situasi keamanan kami di tanah Papua. Kami bawa mereka dalam pergumulan, baik di Wamena di mana saja. Kami bawa di dalam nama-Mu diberkati, dan damai sejahtera menjadi milik mereka. Juga bagi kami di tanah Papua, di kota Port Numbai. Bapa, kami mau pulang, kami percaya bahwa anugerah berkat dan kasih sayang Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kami. Biarlah di minggu sengsara yang ke-6 ini kami terus merenungkan itu dan mengaplikasikan dalam hidup kami, supaya kami tidak melihat pada dunia dalam kesenangan duniawi, dan kami akan mulai melihat hanya kepada Engkau. Bahwa di balik penderitaan iman kami, penderitaan secara psikis, penderitaan secara fisik apapun yang kami alami, bahkan kehilangan orang-orang yang kami kasihi, kami tidak berduka dan hilang harapan. Kami tidak menangis dan kecewa putus asa, karena kami punya Yesus yang pada akhirnya memberikan sukacita, pengharapan dan damai sejahtera. Bahwa pemulihan di dalam Engkau dari kuasa Roh itu akan terus hadir dan memberkati kami dalam kemenangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memberikan semua apa yang kami berikan kepadamu dari semua persembahan kami, terlebih khusus tubuh ini sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Nyanyian rohani 54 ayat 1 sampai 3, kita menyanyi ayat ketiga dalam keadaan berdiri. Memandang palang Rajaku. Memandang palang Rajaku yang tubuh Dia, kurasa bertongkatku dan harta hilang harganya. Beri Tuhan jangan ku menang, melancarkan matimu. Ku persembahkan dunia dan untungnya kepadamu. Terpancar dari lukanya, belas kasihan tak terperi, belum pernah manusia melihat yang Jemaat Tuhan, bukan di tempat ini saja kamu mendengarkan firman itu. Setiap orang yang membaca, merenungkan, lakukanlah itu selama hari masih siang sebelum datang malam, supaya Allah berkenan kepadamu. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan damai sejahtera ke tempat masing-masing. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah selesai, jemaat Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saya Pendeta Octavina Yolanda Maselkoso STH. Yang belum kenal karena saya baru pertama melayani Jemaat Pengharapan. Suami saya Pendeta Nikolas YTH Matruti STH. Saya bersama Majelis Jemaat Rayon APO mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.